Kelihatan Ustadz Wafi di depan? Jelas kelihatan ya, versi Ali Imran 39, kata-katanya bukan sesungguhnya kami. Bukan kami, bukan inna nubasyiruka, tetapi annallaha yubasyiruka. Nah, kata-katanya juga berbeda nih. Kalau versi Ali Imran, kata-katanya begini. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya. Ya, ini bayangkan tanda kurung semua ini isinya, biar Quran itu seperti bisa dipahami. Karena kalau nggak ada tanda kurungnya memang memusingkan. Nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah menjadi ikutan menahan diri. Ini beda dengan yang Maryam ayat 7 dikatakan wahai Zakaria kami, bukan anallaha tapi inna nubasyiruka. Beda. Kata-katanya juga nggak ada di sini membenarkan kalimat. Yang di sini juga dengan bigulam nismuhu, namanya Yahya, tapi yang versi Maryam bukan bigulam nismuhu Yahya, bi Yahya, nggak ada kata-kata ismuhu, nggak ada kata-kata nama. Jadi terjadi revisi di sini. Nah, inilah menjadi satu indikasi, menjadi bukti bahwasanya penulis awal Quran ini ingin merevisi apa yang ada di dalam Maryam, ataupun Maryam mengoreksi Ali Imran atau Ali Imran yang mengoreksi Maryam. Kalau kita menyampingkan ada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Begitu, silakan. Oke. Saya harap Pak Ustadz fokus saja ini ke layar. Saya sudah bikinkan di layar biar jadi tinggal baca nih. Nih ya, kelihatan jelas ya. Nih, bandingannya. Oke. Jangan kemana-mana. Coba ini langsung dibahas lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di dalam surah Maryam kata Mas Edis, ini saya belum bertanya teman-teman ya, ini saya fokus menjawab Mas Edis dulu. Kita bermain-main dulu dengan pertanyaan Mas Edis, karena kalau saya bertanya suatu kali dia langsung tumbang nanti. Saya menikmati berdiskusian ini ya, daripada gak ada kerjaan ini ya. Jadi begini Mas Edis, tadi Mas Edis mengatakan di dalam surah Maryam itu dikatakan ya, di dalam ayat 7-nya kan, kalau kita bacakan begini nih. Ya Zakaria inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang laki-laki yang bernama Yahya. Sebelumnya tidak ada yang bernama Yahya itu, tidak dipakai nama Yahya itu. Nah, di sini kan belum tentu anaknya, kata Mas Edis. Belum tentu anaknya. Seorang laki-laki ini siapanya? Kan tidak dijelaskan. Loh iya. Memang di ayat itu tidak dijelaskan siapanya. Makanya kalau baca ayat itu dari awal Mas Edis. Kalau kita baca dari awal itu kan tentang jawaban Allah ketika Nabi Zakaria berdoa ingin punya anak Mas Edis. Kita baca ya dari ayat pertama kaf ha ya ain shad dzikru rahmat dengan suara yang lembut. Lalu apa doa Nabi Zakaria? Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, Zakaria berkata, Mas Edis, ini surah Maryam dulu ya. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah memenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Apa doanya? Kan begitu. Nabi Zakaria berdoa nih. Doanya apa? Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku ya Allah, padahal istriku seorang yang mandul. Nah, ini doa mau minta anak itu Mas Edis. Yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak di sisimu. Jadi kalau dibaca satu ayat sebelumnya gak dibaca ya blunder sampean. Ya. Jadi ini doa minta anak. Lalu yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'al lahu rabbi radiya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Anak nantinya yang akan lahir ini minta diridhoi. Kan seperti itu. Baru setelah minta doa pengen punya anak, kemudian Allah menjawab doa itu Mas Edis. Ya Zakaria inna nubasyiruka biulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya.
Wahai Zakaria, kata Allah setelah Nabi Zakaria berdoa sekian lama, sesungguhnya kami mengabarkan kabar gembira kepada kamu dengan datangnya seorang laki-laki yang bernama Yahya, yang sebelumnya tidak ada nama yang seperti dia. Jadi itu adalah jawaban dari Allah, Mas Edis. Kalau kemudian di dalam surah Ali Imran tidak ada ismuhu, hanya biyahya. Kemudian di dalam surah Ali Imran tertulis innallah, bukan inna. Apakah ini direvisi? Ini kan gabrul sekali. Revisi itu apa sih definisinya? Revisi itu definisinya apa, Mas Edis? Kalau Anda menunjukkan ini adalah revisi, maka Anda harus tahu bahwa ketika Allah menyampaikan dalam surah Maryam dan menyampaikan di dalam surah Ali Imran, itu ada bentuk perubahan cerita. Itu kan lafadznya saja yang berbeda, maknanya sama, Mas Edis. Sama dengan begini, aku besok pagi pergi ke pasar. Dengan kata-kata besok jam 6 setelah subuh aku pergi ke pasar, kan sama-sama pagi gitu loh. Cuma lafadznya berbeda. Sama ketika Bible mengatakan, nah kalau Bible ini jelas-jelas direvisi, Mas Edis. Anda buka di dalam contohnya ulangan 32 nomor 8 ya. Ulangan 32 nomor 8 antara Septuagint dengan Mesorah itu berbeda. Itu sangat berbeda, Mas Edis. Berbeda sekali. Itu revisi namanya karena Septuaginta jauh lebih tua daripada Mesorah yang datangnya kemudian hanya abad ke-10 belakangan. Itu revisi namanya. Kalau Bible penuh dengan revisi banyak. Gitu. Baik, baik, saya tanggapi, Pak Ustadz. Satu pengakuan Anda bahwa terjadi perubahan. Tunggu dulu, Ini waktunya, sangat-sangat oke, waktunya baik. belum dipencet. Baik, ini pengakuan dari dia bahwa Quran terjadi perubahan ya, satu pengakuan. Itu tolong nanti di record ya. Mana Nanti saya itu ngakuin mantap seperti itu. Freddy. Tadi udah ngakui loh. Ini kerekam loh, ini kerekam. Wah. Baik ya. Tadi satu pengakuan jujur dari Ustaz Wafi adanya perubahan ya, adanya perubahan. Revisi, arti revisi sendiri itu adalah perubahan, Pak Ustadz. Perhatikan. Ali Imran ayat 39, kata-katanya bukan inna, tapi annallaha. Sesungguhnya Allah. Tapi versi Maryam mengatakan inna nubashiruka. Jadi yang ngomong ini siapa? Makanya saya bilang ini masih kontroversi. Kalau inna, maka dia langsung ngomong kami, sesungguhnya kami. Tapi kalau annallaha, dia ngomongin omongannya orang. Bukan dianya langsung yang ngomong. Tolong perhatikan sini Pak Ustadz, biar nggak hilang poin kita. Jadi Anda sudah mengakui adanya perubahan. Nah, lalu Anda mengatakan seumpama gini, besok saya akan ke pasar jam 6 pagi. Lalu nanti jam 6 pagi saya akan ke pasar. Betul, itu masih bisa kita sinkronkan. Masih bisa kita gabungkan jadi satu kalimat yang berbeda itu. Betul, saya sepakat denganmu. Tapi kalau dua kalimat ini sampai jungkir balik tidak akan bisa digabungkan. Perhatikan. Bagaimana cara Anda menggabungkan ini? Versi Maryam mengatakan, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar menggembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba sinkronkan ini atau gabungkan ini jadi satu dengan versi Ali Imran 39 yang mengatakan sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan, nggak ada kata kelahiran ya, dengan Yahya. Nah, dalam tanda kurung tuh seorang putramu. Ini makanya saya bilang ditambah-tambahi. Nggak ada di sini Yahya itu adalah putramu. Nah, tadi Anda mengatakan narasi seperti ini. Edis TV ya, kalau mau baca Quran itu harus dibaca dari awal, Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz meragukan saya baca Quran udah berapa kali? Saya udah lebih 100 kali khatam baca Quran, Pak Ustadz. Dengarkan Pak Ustadz. Memang betul dikatakan di dalam narasi sebelumnya bahwa Zakaria kan berdoa. Betul, Zakaria berdoa meminta anak. Saya setuju. Tetapi ketika datang seorang yang dalam tanda kutip kami atau siapa ini nggak tahu siapa yang datang, mengatakan kepada Zakaria, sesungguhnya kami atau anallah, sesungguhnya Allah, belum tahu yang mana yang benar ya, sesungguhnya kami atau sesungguhnya Allah, belum tahu ya, mengatakan kepada dia, menggembirakan, perhatikan ini menggembirakan kamu biyahya, dengan Yahya. Loh, yang ngomong kalau Yahya ini anaknya dia siapa, Pak Ustadz? Siapa yang ngomong? Misalnya Anda berdoa di mihrab seperti Zakaria, ya Allah berikanlah saya anak. Lalu bush, datang malaikat kepada Anda. Saya ngomong, Wafi,
saya gembirakan kamu dengan Tono. Atau saya gembirakan kamu dengan Tungkrang. Siapa Tungkrang? Oh lupa, Tungkrang itu anakmu, kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau dalam narasi Bible jelas, makanya saya tunjukin versi originalnya. Di dalam versi Bible, perkataan malaikat Gabriel itu begini. Nih, perhatikan. Jangan takut hai Zakaria, sesungguhnya doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Perhatikan, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Yohanes. Ini baru benar kayak begini. Jadi dia nggak akan bingung. Loh, kalau kata-katanya begini, hai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Yohanes itu siapa? Apalagi di sini kata-katanya itu adalah gulam. Gulam itu bukan bayi. Saya gembirakan kamu gulam dengan anak laki-laki. Gulam itu pasti kalau orang Arab udah tahu gulam itu anak yang udah lahir lah. Ya, udah lahir. Nah, gulam itu lagian dia belum lahir, belum ada, kok udah dikasih nama? Saya gembirakan kamu dengan Yahya. Emang Yahya udah lahir, udah ada, udah dikasih nama. Nah, poin pentingnya yang saya bahas dari tadi yang tidak pernah disentuh oleh Ustadz Wapi, kata-kata ini loh, bahwa ketika Yahya itu hendak diberi nama, dia itu hendak diberi nama seperti nama bapaknya, yaitu Zakaria. Tapi masyarakat mencegah, loh nggak ada sanak saudaramu yang bernama seperti itu. Nah, malah di dalam Quran yang ngomong itu malaikat. Ngomong, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba, saya minta tolong, tunjukkan narasi di dalam Quran bahwa malaikat yang datang kepada Zakaria ini pernah memberi nama yang kembar beberapa kali, lalu sekarang beda. Yang makanya kalimat itu menjadi, kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya, menjadi kalimat yang masuk akal. Tolong disentuh itu Pak Ustaz. Dari tadi nggak disentuh. Silakan. Oke. Kita gas tipis-tipis teman-teman ya. Mana ini? Diterima Mas Edis? Sudah saya kirim tadi? Saya juga sudah ngirim loh. Coba. Nggak tahu kemana. Terima kasih teman-teman yang kasih gift-nya. Teman-teman, makasih teman-teman ya. Coba digagalkan dulu, nanti dikirim lagi. Gimana caranya? Ini kalau saya withdraw kita keluar nggak? Nanti jangan-jangan keluar kalau saya withdraw. Enggak, iya di withdraw enggak apa-apa, di withdraw enggak apa-apa. Oke. Nah, silakan. Yuk, diterima. Baik. Fokus Pak Ustadz ke layar. Begini saya siapkan loh. Begini loh Mas Edis. Ya, ini giliran saya ya. Mas Edis tadi mengatakan, saya gas tipis-tipis ya, kecil-kecil aja. Tadi Mas Edis mengatakan gulam ini bukan bermakna bayi, kata Mas Edis. Kalau lafadznya bayi, selesai masalahnya. Ini kan setelah Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang meminta anak, karena notabene-nya istri beliau itu mandul. Lalu dengan lafadz di dalam surah Maryam bi gulamin ismuhu Yahya, gulam ini bukan anak bayi, kata Mas Edis. Kalau ini anak bayi, jelas selesai masalahnya. Oke, kita jawab saudara. Ya. Ini pakai kamus saja ya, pakai kamus. Gulam itu maknanya apa sih? Kan begitu. Ini ya, gulam artinya apa? Ini al-gulam sobiyun, anak ya, kecil, hina yuladu, ketika akan dilahirkan, ila ayyasyubba, sampai dia berkumis sedikit, baru dilahirkan bayi sampai nanti dia mulai tumbuh kumis, itu bisa disebut dengan gulam. Jediar, selamat datang di kebenaran. Jadi anak yang baru lahir pun itu sudah bisa disebut dengan gulam. Ini kamus ma'ani yang dipakai juga oleh Christian Prince ya. Biasanya pakai kamus ini biasanya. Jadi gulam itu anak kecil, hina yuladu ya, ketika akan dilahirkan sampai tumbuh kumis sedikit, itu sudah disebut dengan gulam.
Gitu aja kan. Ilmunya Mas Edis cuma berkelit dengan bahasa saja sebenarnya. Nah, kemudian sudah selesai sebenarnya ya. Permintaan kamu sudah ter-ACC. Sekarang ini ya. Surah Ali Imran ya, ayat 39. Fanadathul malaikah wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi suatu saat Nabi Zakaria itu beribadah ada di mihrab, tempat ibadah. Ya, kemudian beliau itu dipanggil oleh malaikat nih. Ada kabar. Ini lafadznya, lafadz dari malaikatnya yang dibawa oleh firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibrilnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan datangnya Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan dengan kalimat dari Allah, wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nah, ini yang di-ACC oleh Mas Edis. Kalau ini bolehlah diterima langsung Yahya. Kalau gulam bagaimana? Kata Mas Edis. Kalau gulam sudah saya jawab tadi ya. Bahwa arti gulam itu adalah anak yang akan dilahirkan sampai dia itu tumbuh kumis. Nah, itu bisa disebut dengan gulam. Dan seperti itu syabab, sampai muda lah ya, itu gulam. Sudah terjawab Mas Edis ya. Tapi kalau semuanya min qablu samia, lam naj'al lahu min qablu samia, yang mana nama itu tidak pernah disematkan sebelumnya. Lah masalahnya apa di sana? Apa kemudian ketika mengatakan seperti itu, oh berarti mirip dong dengan Lukas dong. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah, ketika mirip langsung diklaim niru seperti itu. Makanya di awal saya ajukan 2 pertanyaan Mas Edis dan itu belum dijawab, tidak disentuh. Kalau Mas Edis mengatakan itu niru, oke, gak apa-apa niru, tapi buktikan dulu. 1, pernah nggak Nabi Muhammad membaca Bible Mas Edis? Sehingga memang ada indikasi-indikasi meniru. Kalau tidak pernah baca Bible kamu, ngapain, dari mana dia nirunya? Ayo, coba kita pikir. Orang yang mendapatkan firman dari Allah tidak pernah membaca Lukas, lalu nirunya dari mana Mas Edis? Dari mana nirunya? Kan tidak bisa. Kemudian yang kedua, Mas Edis, kalau memang itu dikatakan meniru, ya sekarang saya tanya, Lukas mendapatkan catatan itu dari orang. Sekarang saya tanya Mas Edis, Lukas yang tertulis di dalam tulisan itu tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Itu Lukas dapat kabar dari siapa Mas Edis? Saya minta data itu ya. Saya sekarang bertanya ya. Jadi Mas Edis itu juga menjawab sekarang ya. Lukas mendapatkan kabar itu dari siapa namanya? Orang mana Mas Edis? Itu pertanyaannya. Pertama. Yang kedua, buktikan Nabi Muhammad pernah membaca Lukas sehingga ada indikasi dia meniru. 2 pertanyaan saya, dijawab ya. Ini kita lihat teman-teman, Mas Edis ini bisa nggak menjawab. Lukas tahu dari siapa kabar tentang itu? Kan dia mendapatkan sebagai wartawan. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ustadz ya. Pertanyaan yang bagus. Lukas tahu dari mana? Maka jawabannya di pembukaan Injil Lukas itu sendiri. Oh ya, baik. Sorry. Saya terlalu semangat ini, on fire ini teman-teman. Sorry. Baik, Lukas tahu dari mana, saudara-saudara? Nah, di dalam pembukaan Injil Lukas itu sudah dikatakan, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas tahu dari saksi mata. Namanya ini siapa? sangat ilmiah. Gitu loh, kajian ini sangat ilmiah. Kenapa sangat ilmiah? Karena kalau kita hendak meneliti suatu peristiwa, maka memang kita harus menggunakan metode menyelidikinya dari para saksi mata, bukan wahyu turun jatuh buku dari langit. Bayangkan teman-teman, kalau Anda menyusun satu skripsi, menyusun satu kabar berita, Anda dapatkan itu dari bertapa di dalam gua, tentu ini akan menjadi lawak. Ini sangat ilmiah. Iya kan? Nah, sekarang Anda mengatakan begini, pernahkah Muhammad membaca Injil Lukas? Pernahkah Muhammad Quran gak ada hubungannya dengan Muhammad? Tidak ada satupun indikasi di dalam Quran bahwasanya Muhammad itu penulis Quran. Bahkan saya pernah katakan, kalau Anda hanya merujuk kepada Quran itu sendiri, perhatikan satu kali lagi omongan saya. Kalau Anda hanya merujuk kepada kitab Quran itu sendiri, dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan Anda temukan siapa penulis Quran itu.
Ya, bahkan saya pernah mengatakan waktu saya diskusi dengan Dandar, Quran ini adalah tulisan anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Kalau Anda hanya merujuk kepada Quran itu sendiri. Nah, lalu ini tolong Pak Ustadz nggak ada disentuh. Dari mana? Buktinya apa? Nih, tolong perhatikan ini ya. Nih. Ini ya tolong ya Pak Ustadz, tolong nyimak ke sini biar saya nggak berulang-ulang karena penonton juga udah ini. Lihatin ya. Nih, perhatikan kata-kata ini. Ya, dikatakan di sini yang saya bold warna hijau. Kata mereka kepadanya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah tetangga-tetangganya Zakaria dan Elizabeth. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah, kalau kita belajar kajian sejarah Pak Ustadz, nama Yohanan atau Yohanes itu nama yang lumrah di kalangan orang Yahudi. Nggak ada, Yohanes itu adalah orang yang pertama kali pakai nama itu, nggak ada cerita. Sama seperti misalnya nama Riko. Apakah Riko nama baru di Indonesia? Enggak. Riko itu nama yang udah sering. Tapi di keluarga Zakaria, nih perhatikan. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanan. Tetapi kata mereka, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Jadi nama Yohanan itu atau nama Yahya atau Yohanes itu nggak pernah ada di keluarga Zakaria sebelumnya. Bukan karena dia orang baru yang bernama itu, nggak ada. Nah, masalahnya begini, di Quran yang ngomong bahwa namanya itu Yahya itu adalah tidak pernah sebelumnya, itu yang ngomong itu yang datang kepada Zakaria nih. Kata-kata ini nih, perhatikan nih. Di sini dikatakan yang kami, perhatikan. Wahai Zakaria kami, ini kan kami ya. Kalau yang satunya kan Anallah, sesungguhnya Allah, tapi di sini kami ya. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti secara logika, Wafi, bahwa sosok kami ini dia pernah ngasih nama. Sebelumnya dia ngasih nama. Karena di sini kan yang kami belum pernah kasih nama seperti itu sebelumnya. Jadi menurut logika ayat ini, logikanya Jibril sudah pernah datang kepada Zakaria. Dia sudah pernah ngasih anak. Nama anak-anaknya kemarin kembar terus. Ya kan? Lalu sekarang dikasih nama yang berbeda, yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Logikanya kan jadi kacau. Makanya saya bilang, makanya ini tiada lain tiada bukan adalah bukti bahwasanya kitabnya Wafi telah melakukan penjiplakan terhadap Bible dengan keliru. Tadi Anda sudah mengakui ada kemiripan. Memang ada kemiripan, Anda sudah akui, puji Tuhan Anda mengakui itu. Hanya saja Anda belum mengakui kesalahan ini. Ini jelas-jelas loh. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sama tadi saya bilang, Wafi, kemarin Anda saya kasih nama anak Doni. Terus kemarin lagi saya kasih Doni lagi. Kemarin lagi saya kasih Gulam lagi, namanya Doni lagi. Sekarang beda. Sekarang saya belum pernah, yang kami belum pernah kemarin memberikan nama seperti. Logikanya kan jadi seperti itu. Makanya jadi kacau. Padahal yang belum pernah nama seperti itu sebelumnya itu yang ngomong masyarakat. Makanya saya bilang di sini jelas-jelas terjadi penjiplakan kalau kita pakai akal sehat dan logika dan kajian ilmiah, nggak pakai dogma-dogmaan. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi tolong fokus ke situ Pak Ustadz. Kita nggak usah debat-debat kusir. Silakan. Waduh, kita kalah koin terus, saudara-saudara. Tidak masalah lah. Silakan. Silakan. Fokus yuk. Iya. Tunggu. Itu kenapa kok ada bintang-bintangnya itu? Bintangnya mana? Nih, tolonglah ini yang dibahas Pak Ustaz nih. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti sebelumnya. Berarti kan udah pernah sebelumnya dia ngasih nama kembar-kembar terus. Oke, sudah ya, waktu saya ya. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Edi sudah setuju dengan pendapat kata gulam itu adalah bermakna lupa anak tadi. yang akan dilahirkan sampai dia itu tumbuh menjadi anak syab, anak muda, syabab, muda. Itu sudah setuju ya Mas Edis ya, sudah tidak ada kanteran lagi. Kemudian yang kedua, Mas Edis tadi meragukan Al-Quran dengan mengatakan begini, kata Yahya itu, Yohanes itu, ya sudah biasa dipakai oleh kalangan Bani Israel.
tetapi tidak biasa dipakai di keluarga Zakaria. Contoh anaknya yang pertama Doni, katanya ya, Riko. Itu belum pernah dipakai dan itu kata tetangga, kata Mas Edis. Oke, sekarang justru pertanyaan saya bertambah, Mas Edis. Dua pertanyaan saya nggak disentuh sama sekali ya tadi ya. Buktikan kepada saya sebelum Yahya itu ada yang bernama Yohanes. Buktikan dulu Mas Edis. Kalau itu memang buktikan 3 orang lah. Kan bahasa Mas Edis kan sudah biasa kan. Di kalangan Bani Israel yang bernama Yahya itu sudah biasa, kata Mas Edis. Saya minta 3 contoh orang yang bernama Yohanes di kalangan Bani Israel. Kalau itu memang nama pasaran, tapi bukan nama yang dikenal di kalangan keluarga ya. Tapi di kalangan Bani Israel sudah biasa nama itu. Coba buktikan 3 orang saja yang bernama Yohanes, Yahya. Itu ya pertanyaan saya. Yang kedua, tadi sama sekali sama Mas Edis gak disentuh. Ya, dan tidak disentuhnya bagaimana? Mas Edis sama sekali tidak punya data bahwa Nabi Muhammad mencontek atau membaca Lukas. Gak ada, Mas Edis. Gak ada. Kalau seperti itu gak bisa Anda mengklaim Nabi Muhammad itu mencontek Lukas, membaca saja tidak pernah, mau nyontek dari mana? Kan seperti itu logikanya. Kita pakai logika saja Mas Edis. Kalau membaca buku itu aja tidak pernah, dapat dari mana berarti? Kan seperti itu. Anda tidak bisa membuktikan satu saja riwayat Nabi Muhammad pernah membaca Bible. Itu. Kemudian yang kedua, Mas Edis ketika saya tanyakan, Lukas tahunya dari mana? Dari wartawan. Dari saksi mata. Yang pertanyaan saya itu saksi matanya siapa Mas Edis? Di sana kan masih menggantung ya. Saya mendapatkan catatan ini dari saksi mata. Ayat yang Anda sebutkan di dalam ayat nomor 61 itu, siapa saksi matanya di sana? Namanya siapa Mas Edis? Yang jelas. Saya bisa mengklaim bahwa nama saya Wafi itu sesuai dengan saksi mata ayah saya menunjukkan bahwa nama Wafi ini adalah nama yang terkenal. Gampang kalau cuma kayak gitu, Mas Edis. Kalau cuma pengakuan seperti itu gampang. Buktikan namanya siapa, orang mana dia, bagaimana cara pencatatannya waktu itu, kan enak. Kalau Mas Edis tadi mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada pencatatnya loh, di sejarah sudah jelas Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan itu diangkat sebagai kutab, jamak dari katib, sekretaris Rasulullah. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu, ya. Kemudian Rasulullah mengangkat para kutab, apa yang namanya itu, sekretaris wahyu. Loh, kan ayatnya ada di dalam Al-Quran. Ngapain tertulis ayat dalam Al-Quran? Al-Quran itu tidak sama dengan Bible, Mas Edis. Kalau Bible itu adalah perkataan orang-orang yang dicatat oleh murid-muridnya, yang diklaim sebagai murid-muridnya Yesus. Jadi perkataan orang-orang, jadi tidak bisa Bible dikatakan kitab suci, Mas Edis. Lukas itu tidak bisa dikatakan kitab suci. Kenapa? Itu kata orang-orang, saksi mata. Saksi mata pun tidak disebutkan secara jelas. Tidak disebutkan secara jelas kan siapa saksi matanya, dari mana dia dapat, kan tidak dijelaskan. Nah, Al-Quran jangan pernah samakan Anda dengan Bible. Kalau Al-Quran itu langsung Allah menyuruh kemudian kepada malaikat Jibril menurunkan tadrijian, secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan membaca, tidak pandai ya, bukan tidak bisa sama sekali, tidak pandai. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat para sekretaris untuk mencatat itu sebagai saksi. Keren kalau Al-Quran. Kalau Bible, siapa? Kalau Al-Quran kan jelaskan, disebutkan ada Zaid bin Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Keren, ada orangnya, profilnya jelas. Kalau Lukas mendapatkan itu dari saksi mata, siapa namanya? Dari mana dia? Tidak ada. Waduh. Baik, terima kasih. Makasih teman-teman, makasih ya yang kasih kereta api. Wafi, saya sedikit kecewa ini Wafi. Saya sudah bilang loh dari tadi, kita jangan debat kusir. Iya baik. Mana waktunya? Coba kirimin ke saya. Kita jangan debat kusir dong. Masa kita jadi debatin, Bible lebih ini. Itu debat anak-anak, Ustaz Wafi. Debat anak-anak tuh gini loh, dengerin. Oh, Alkitab kami lebih jelas. Baru Islam ngomong, oh Quran kami lebih jelas. Itu debat kusir. Sudah saya bilang gak usah, lupakan semua itu. Ngapain kalau sampai debat kita model kayak gitu di kelasnya Juma.
yang kelas kayak gitu. Yang cuman ngomong buku saya keren, terus yang dibahas punya saya yang keren. Ngapain? Jangan kayak gitu. Ayo kita ke substansi. Saya menekankan dari tadi, di situ kan ada kata-kata bahwasanya dia berkata, kami belum pernah memberikan nama seperti ini sebelumnya. Berarti logikanya yang datang itu pernah ngasih nama sebelumnya, tapi nama-namanya kembar terus, kan gitu logikanya. Contoh nih, Ustadz Wapi kemarin saya kasih kopiah, mereknya A. Lusa saya kasih kopiah mereknya B. Kemarin lagi saya kasih kopiah mereknya AB kembar terus. Lalu sekarang saya ngomong, Wafi, saya kasih kamu kopiah yang belum pernah saya kasih sama kamu sebelumnya seperti itu. Kan logikanya jadi seperti itu. Di situ dikatakan bahwasanya kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Tolong fokus di situ, jangan lari kemana-mana. Berarti kan dia pernah ngasih nama sebelumnya. Karena sekarang dikatakan belum pernah, makasih. Nah, terus Anda mengatakan di mana bahwa nama Yohanan itu sudah nama yang lumrah dan pasaran. 3 kata Anda. Nih, saya kutip. 1 Tawarikh 6:9. Nih ya, Ahamias memperanakkan Azaria, Azaria memperanakkan Yohanan. Yohanan ini bahasa Ibrani ya, Yohanes ya, atau Yahya. Kemudian lagi nih, dikatakan nih, Mesulam dari kaum keluarganya Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yohanan lagi. Ya, perhatikan lagi nih. Kemudian nih, 2 Tawarikh 17:15, di samping dia Panglima Yohanan dengan 280 orang. Yohanan itu nama yang lumrah. Nama yang lumrah. Makanya kalau Anda membaca Quran mengatakan bahwa anaknya Zakaria adalah orang yang pertama kali bernama Yohanan, itu ada sudah jelas-jelas melanggar yang namanya sejarah dan kajian ilmiah. Yohanan itu udah nama pasaran. Makanya di dalam narasi Injil itu dikatakan waktu anak itu dilahirkan berumur 8 hari sesuai dengan adat istiadat Yahudi, waktu umur 8 hari disunatkan dan diberi nama. Nah, waktu mau dikasih nama itu, dia mau dikasih nama Zakaria, seperti nama bapaknya dia. Lalu istrinya ngomong, jangan dikasih nama Zakaria, tapi dikasih nama Yohanes atau Yohanan. Lalu masyarakat ngomong, loh, tidak ada, ini kata-kata ini, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu di dalam Quran ceritanya malah malaikat yang datang kepada Zakaria itu yang ngomong bahwa yang kami belum pernah memberikan nama seperti ini sebelumnya. Kenapa saya katakan itu error? Ya, secara saintifik itu juga error. Kenapa? Oh, sains lagi. Ya, secara inilah kajian ilmiah itu error. Kenapa error? Karena secara logika artinya sosok yang pernah datang kepada Zakaria ini pernah dia sebelumnya pernah datang kepada Zakaria, ngasih anak, ngasih gulam, namanya itu kembar terus-menerus kembar. Lalu sekarang namanya beda, yang kami belum pernah sebelumnya ngasih nama seperti ini. Atau nggak usah seperti itulah. Pernah nggak, bisa nggak Ustadz membuktikan bahwa sosok yang datang kepada Zakaria itu pernah sebelumnya ngasih nama-nama anak orang? Pernah nggak dia ngasih nama anak orang? Emang dia kerjanya tukang ngasih nama? Kan jadi lucu di anunya kayak gini. Jangan fokus kemana-mana. Jangan lari ke masalah penulis Zaid. Kita nanti debat kusir. Nggak usah debat kayak gitu. Saya udah bosan debat-debat yang gitu. Debat yang ilmiah aja. Nggak usah ngomong kitab kami lebih hebat ini. Nggak ada ujungnya itu. Itu sama 2 anak SD yang debat bapaknya siapa yang keren. Nggak usah kayak gitu. Anak SD berdua debat gini. Bapak saya keren. Enggak. Bapak saya yang keren. Enggak. Bapak saya. Enggak. Apa yang mau ditonton? Kajian ilmiah aja lah. Udah, ini fokus ke sini. Ya. Anda mengatakan terus-menerus, apa buktinya kalau Muhammad pernah mencontek Bible? Yang kita bahas ini loh, jelas sekali kelahiran anak dari Zakaria. Yang datang kepada Zakaria namanya Gabriel, tertulis dalam Injil. Di Quran nggak jelas siapa itu namanya yang datang. Makanya di dalam versi Ali Imran dikatakan, sesungguhnya Allah, Anallaha, tapi dalam versi Maryam dikatakan sesungguhnya kami. Yang mana yang benar? Yang diucapkan kepada Zakaria itu yang mana? In Anallaha atau inna? Makanya di situ sudah revisi. Anda tadi sudah mengakui itu revisi. Makasih teman-teman. Fokus ke situ aja Pak Ustadz. Fokus ke situ, silakan. Ayo kamu, habis ini Pak Ustadz Wapi hari ini. Malu ini hari ini Pak Ustadz Wapi ini.
Bingung dia. Silakan. Nampak dari raut wajahnya dia kebingungan, pemirsa. Silakan. Kalau kalau framing ini memang jagonya Mas Edis memang ya. Dari Ya kan? tadi saya menunggu jawaban siapa nama saksinya ini. Kamu kan yang mengajukan tuduhan Mas Edis. Saya tidak akan membahas kalau kamu tidak mengajukan tuduhan gitu loh. Tuduhan kamu itu apa? Al-Quran jiplak Bible. Kan itu di pertama kan? Tuduhan kamu pertama itu apa Mas Edis? Al-Quran jiplak Bible. Sedangkan tuduhan kamu itu tidak bisa membuktikan. Kalau kamu hanya berkelit mingkoblu samia, kemudian gulam tadi sudah saya bahas bahwa gulam itu anak yang akan dilahirkan sampai dia muda, sudah saya jawab. Segi kamus saja sudah terjawab. Yang saya fokuskan itu tuduhan Anda di awal Mas Edis. Anda mengatakan Al-Quran jiplak Bible, itu mana datanya gitu loh. Oh ini loh di dalam Lukas ternyata mirip kata Anda kan? Di dalam Lukas ternyata mirip. Lalu Lukas dapat dari mana itu Mas Edis? Kok bisa tahu? Dari saksi-saksi mata? Siapa nama saksi matanya? Tidak ada. Berarti gak ilmiah Mas Edis. Saya tidak akan membahas secara mendalam ketika Anda itu tidak melempar tuduhan. Nah, tuduhan Anda jelas loh. Al-Quran menjiplak Al-Quran loh. Al-Quran menjiplak Bible katanya. Mana saksinya? Siapa namanya? Al-Quran kan gak jelas penulisnya. Loh, kata siapa gak jelas? Iya, kata kamu sebagai orang Kristen gak jelas. Kata saya sebagai umat Islam, Al-Quran lebih jelas daripada Bible. Karena jelas Rasulullah mengangkat sekretaris penulis wahyu dan itu tercatat dalam fakta sejarah Mas Edis. Sedangkan saya tanya, dalam fakta sejarah Lukas ya mendapatkan tulisan itu dari siapa? Namanya siapa? Itu gak dijawab oleh Mas Edis. Sama sekali gak disentuh teman-teman. Lalu tuduhan Anda di awal itu sudah mentah Mas Edis, tasakotoh, sudah gugur. Ya, kenapa isi Al-Quran mirip-mirip Injil Lukas katanya? Loh, kita buktikan, Lukas itu dapat dari siapa? Saksi mata. Saksi matanya siapa namanya Mas Edis? Gitu loh. Saksi matanya siapa? Itu sebutkan. Kalau nggak bisa, berarti Lukas itu asumsi. Berarti Lukas asumsi. Berarti Lukas yang niru Al-Quran berarti. Karena Lukas ini baru berapa? Kalau kita sebutkan secara data, Lukas itu bukan penulis Lukas. Lukas itu bukan penulis Lukas. Dia itu hanya dapat kabar-kabar burung. Tidak ada sanadnya, tidak bisa divalidasi tentang cerita-cerita yang ada di dalamnya. Seperti itu Mas Edis. Gitu loh. Jadi mana jawabannya? Sampai jangan hanya bertanya. Saya kan di awal sudah mengatakan. Di awal saya ingin menjawab dulu. Tapi nanti kalau saya mengajukan pertanyaan, Anda akan tumbang, Mas Edis. Sekarang saya tanya, satu saja sudah. Anggap semua pertanyaan saya sudah hilang ya. Satu, Lukas itu dapat kabar itu dari mana? Tentang ayat ke-61 itu. Saksi matanya itu siapa, Mas Edis? Itu dijawab, Mas Edis ya. Saya ulangi ya. Saksi matanya itu siapa? Kalau Anda hanya berkelit di ayat itu bahwa innallah, annallah dengan inna nubasyiruka kan beda. Aduh, Mas Edis, intinya maknanya sama, ceritanya sama, hanya cara melafatkan yang beda. Itu langsung dianggap merevisi. Itu tuduhan Anda kedua. Kalau Anda mengatakan Quran direvisi, buktinya mana direvisi, Mas Edis? Surah Ali Imran ayat ke-39, itu malaikat mengabarkan kabar dari Allah. Firmannya seperti itu, ceritanya sama. Nubasyiruka juga, yubasyiruka juga. Dari kata basyara yubasyiru tabsyiron, tabsyirotan, tabsyaron, tibsyaron, mubasyaron, kan begitu. Nah, sekarang saya tanya, Lukas ini dapat kabar itu dari siapa? Namanya siapa? Kalau kita membuka bab-bab fiil fiil mudhari ya, yubasyiruka, nubasyiruka sama. Maknanya gak berubah. Bigulamin ismuhu Yahya, dengan bi Yahya sama apa enggak? Ada huruf jernya, huruf jer ba. Ya, ba itu termasuk huruf jer. Haka huruf al jarri wahya min ilah hatta khala hasya'ada fi an alamut munduru balamu kaiwan wata wal kafu wal ba wala'alla wa mata. Ba sama-sama menggunakan huruf jer. Bigulaminis dengan bi Yahya sama. Lah gulamnya sama, menjawab doa Nabi Zakaria. Kasusnya sama, menjawab doa Nabi Zakaria. Kemudian namanya Yahya adalah nama, isim alam. Isim adalah kata benda, alam adalah nama. Sama-sama isim ma'rifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahumwadhi wa hindawabni wal gulami walladhi, sama-sama. Gitu loh. Cuma Mas Edis gak pernah belajar nahwu sorof, gak pernah belajar bahasa Arab, jadi kita susah
Mas Edi cuma mengklaim sudah baca Al-Quran 100 kali tapi nggak ada yang paham. Kan seperti itu. Apanya yang beda? Sekian. Tolong dijawab, Lukas itu dapat dari mana? Tentang ayat ke-61 itu Mas Edis. Dijawab Mas Edis. Jangan kabur-kabur kemana-mana Mas Edis. Saya tunggu Mas Edis ya. Ayo dipencet Mas Edis, jangan pusing. Ya, lagi-lagi saya kecewa ya. Saya kira dia memberikan jawaban ya. Sudah saya bilang loh Wafi, jangan kita membahas yang lain. Kenapa sih Anda mencoba mengalihkan topik dengan mengatakan siapa? Kok kita jadi malah bahas siapa penulis Injil Lukas? Kita nggak bahas siapa penulis Injil Lukas, siapa penulis Quran. Yang kita bahas itu isi di dalamnya. Kok malah kita jadi bahas siapa penulisnya? Jangan melarikan tema dengan membahas tema yang lain. Tema kita ini adalah benarkah bahwasanya Quran itu menjiplak Injil Lukas secara keliru? Kok malah siapa penulisnya, validasinya mana? Ini apa-apaan kita seperti ini Pak Ustadz? Kalau begini caranya, tolonglah fokus saja ya. Nah, tadi Anda sudah mengakui satu perkataan Anda nih. Untuk ayat ini Ali Imran dan Maryam, Ali Imran 38 dan Maryam 7, Anda sudah mengakui bahwa adanya perubahan. Anda sudah mengakui itu. Ya, tepuk tangan. Memang satu pengakuan yang bagus dari Anda. Nah, ini menjadi satu indikasi adanya upaya untuk merevisi Al-Quran. Karena didapati di dalam versi Ali Imran atau versi Maryam itu saling janggal. Ya kan Pak Ustadz, tolong simak dong, nanti bahas lagi siapa penulisnya, siapa saksi matanya. Nggak usah bahas itu, kita bahas isinya loh. Ya, di sini kan jelas sekali adanya perbedaan itu, ya. Nah, jadi salah mencet lagi saya. Perbedaan itu jelas sekali di dalam versi Ali Imran yang datang kepada Zakaria nggak sama dengan versi surat Maryam. Anda sudah mengakui kata-katanya beda. Yang di dalam versi Maryam mengatakan inna, sesungguhnya kami. Yang di dalam versi surat Ali Imran yang mengatakan anallaha, sesungguhnya Allah. Coba gimana yang benar yang mana? Kalau Anda mengatakan intinya sama, intinya juga beda itu. Coba di situ dikatakan kami menggembirakan kamu dengan seorang anak bigulamin ismuhu Yahya. Kami menggembirakan kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Tapi versi yang lain mengatakan saya gembirakan kamu dengan Yahya. Seolah-olah Zakaria ini udah kenal Yahya itu siapa, kan gak masuk akal. Yahya kan belum lahir, belum ada. Memang betul dia minta anak itu, doanya betul. Tapi kalau dikatakan misalnya nih, ya, Najah doa nih, ya Allah berikanlah saya anak, ya Allah berikanlah saya anak. Datang malaikat, bus ngomong, hai Wafi, saya gembirakan kamu dengan Tung Kriung, yang kami belum pernah membelikan nama seperti itu sebelumnya. Kalimat seperti itu nggak masuk akal. Tung Kriung itu siapa? Saya gembirakan kamu dengan Tung Kriung, anaknya siapa? Anda nemu anak orang gitu. Makanya dalam versi Injil itu bunyinya bukan saya gembirakan kamu dengan Yohanes, tapi bunyinya adalah sesungguhnya doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan mengandung. Perhatikan, Elizabeth istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Yohanes. Lalu Zakaria nggak percaya, dia katakan bagaimana mungkin hal itu akan terjadi bla bla bla. Baru malaikat ngomong, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya kepadaku yang akan nyata kebenarannya. Ya, aku adalah Gabriel yang diutus oleh Allah untuk memberitakan ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya kepadaku yang akan nyata kebenarannya. Jelas. Nah, kalau Anda mengatakan apa buktinya loh, yang sedang kita bicarakan ini apa? Bahwasanya ada kemiripan. Ini sudah ada duluan sebelum Quran ada. Ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria bahwa istrinya sudah lanjut umur, bla bla bla. Kan mirip semua itu. Jelas kan? Kemiripannya ada, Anda sudah akui.
Yang jadi problem, kok ceritanya jadi aneh? Di mana anehnya? Makanya tadi saya tekankan poin yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Makanya pertanyaan saya, kapan ini yang ngomong kepada Zakaria ini pernah ngasih-ngasih nama yang namanya itu kembar terus, lalu sekarang yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya, tolong fokus di situ Pak Ustadz, fokus di situ. Jangan lari ke siapa penulisnya, kita nggak bahas penulisnya. Makasih teman-teman, makasih teman-teman. Terima kasih. Silakan. Fokus Pak Ustadz, saya pengen fokus loh. Ini ya, saya kasih contoh ya. Yang namanya direvisi itu seperti ini Mas Edis. Dipencet Mas Edis. Yang namanya direvisi itu seperti ini Mas Edis. Saya kasih contoh ya. Itu kan cuma lafadz secara bahasa Arab yang berbeda. Maknanya sama ya. Ini. Yang direvisi itu seperti ini contohnya. Ini ya. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. 40.000 orang pasukan berkuda. Ini di dalam apa? Di dalam 2 Samuel 10 nomor 18. Cerita ini diulangi 2 kali Mas Edis di dalam Bible. Sekarang kita buka ya. Di dalam 1 Tawarikh 19:18. Ini ya. 1 Tawarikh 19:18. Ini namanya direvisi Mas Edis. Ini ya. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 70.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Nah, ini namanya direvisi Mas Edis. Tadi katanya 40.000 itu naik kuda, sekarang berjalan kaki. Nah, ini 2 narasi yang sama, ceritanya sama, kasusnya sama, waktunya sama, tapi ayatnya beda. Ini namanya direvisi. Gitu. Kalau cuma lafaz secara bahasa Arab tapi maknanya sama dengan lafal secara Ibrani. Ibrani dan Yunaninya beda secara lafal, maknanya sama. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini penjelasannya aja beda gitu. Ini namanya direvisi. Contoh lagi, contoh. Saya kasih ya. 2 Samuel, tunggu dulu. Saya kasih contoh. 2 Samuel 5. Kata ya teman-temannya, dia nggak fokus ya, lari kemana-mana ya. Ya, kita kasih contoh ya, Mas Edis. Jangan kepanasan kamu. Kok panas gitu loh. Ini Bible kamu seperti ini buktinya ya. Jangan nuduh Al-Qur'an ya. 2 Samuel 5 13 sampai 16. 2 Samuel 5 13 sampai 16. Ya. Ini ya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron ya, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki dan perempuan. Inilah anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Ini ya. Ini Daud mengambil lagi beberapa gundik. Kita buktikan ya. Kita buktikan di dalam 1 Tawarikh 14:3. 1 Tawarikh 14:3. 1 Tawarikh 14 ayat ketiga. Ceritanya sama. Ini ya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak laki-laki perempuan. Ini adalah anak-anak lahir dari dia, Yerusalem. Nah, kok udah sama? Kok udah sama? Tadi gundik, sekarang beberapa istri, kok udah sama? Nah, oke, lagi. Ini namanya apa namanya itu ya? Revisi seperti itu. Kalau sampean mau butuh revisi seperti itu. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda? Contohnya 1 2 Samuel 24 ayat 9 500.000. 1 Tawarikh 21 nomor 5 470.000. Kok udah sama Mas Edis? Kok udah sama? Gitu loh. Atau berapa nama silsilah dari Abraham sampai Daud? Kalau Lukas 3 15. Kalau Matius ada 14, tidak sama lagi.
Ya, tidak sama lagi. Bolehkah membawa tongkat dan kasus dalam perjalanan? Markus, ya, Markus 6:7-9. Kita lihat ya, Markus 6:7-9. Markus 6 ayat 7 sampai 9. Ini ya. Ia mengambil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Nah, ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Kecuali tongkat. Kita buka sekarang. Matius 10:9. Nah, antara Matius dan Markus ini ya. Matius 10 ayat 9. Nah, karena itu apa telah dipersukan Allah boleh dijerahkan. Karena itu sudah di rumah murid-murid kepada Yesus dan mengatakan, entar. Ini Markus ini ya. Matius ya. Matius 10 ayat 9. Nah, janganlah kamu membawa apa? Bekal dan perjalanan. Janganlah kamu membawa baju Habis Pak Ustadz. Habis Wafi. Tadi Habis. Nah, sekarang nggak boleh. Habis. Mana ini? Halo, habis. Wafi habis. Kedengeran? Lanjut. Halo? Ya, lanjut. Ya, habis. Kalau ditunjukkan seperti itu banyak Mas. Ya, teman-teman cukup mengecewakan ya teman-teman ya. Nampak sekali Wafi ini lari ya. Dia lari-lari macam kereta api yang nggak jelas apa masinisnya. Kita sebentar. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya gini Wafi. Tadi kan kita bahas apa? Tema kita apa tadi? Tema kita adalah benarkah Quran menjiplak Bible dengan keliru? Makanya saya bahas di satu pokok. Anda lari ke masalah berapa kereta Daud, berapa pasukannya, yang semua Anda ambil dari Google, bukan pertanyaan Anda pribadi. Yang semua juga udah ada jawabannya di situ. Udah dijawab di Google, udah berserakan itu materi-materi lama, materi basi. Coba jawab. Ya, ini sebentar, ini waktu saya. Ini udah mulai kelihatan panik ini. Wafi, tema kita apa sih? Kok lari kemana-mana? Ini saya jadi hilang minat untuk diskusi. Saya pikir Wafi orangnya berkualitas, lari kemana-mana. Kalau memang, dengarkan, saya mau bahas itu. Tapi tolong, saya mau bahas yang Anda bahas tadi, tapi tolong kasih jawabannya di Quran. Kalau ada kontradiksi, berapa jumlah pasukan yang dimiliki Daud? 470.000 atau 500.000? Tolong jawab, menurut Quran berapa? Biar kita bahas. Ini Quran aja nggak punya jawaban kok, gimana? Anda mau bahas itu nggak bisa kita bahas itu, orang Quran sendiri nggak punya jawaban. Sebentar, ini waktu saya ini, jangan diterobos. Masa yang tidak ada di jawabannya dalam Quran Anda berani nekat? Nih, lihat nih, perhatikan tulisan ini. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Saya katakan Quran kitab penjelas itu hanya gombal. Kenapa saya katakan gombal? Perhatikan berapa kali Anda membuka jawaban tidak ada jawabannya di Quran. Perhatikan, setiap muslim yang menjelaskan agamanya tidak pernah satupun yang konsisten pakai Quran. Selalu pakai kitab lain, kitab ini, kitab Udin, kitab ini, kitab fulan. Quran yang diklaim, yang digadang-gadang sebagai kitab penjelas ternyata hanya gombal semata. Saya kecewa kayak begini caranya Wafi. Bagaimana mungkin Quran yang mengatakan bahwa Quran ini kitab penjelas, memberi penjelasan, dijelaskan secara rinci, tetapi ketika Anda menjelaskan tak kau sentuh, Quran itu tak kau sentuh. Kau pakai kitab yang lain, kitab karangan. Jadi kita kemana ini? Tolonglah fokus ke tema yang tadi. Berapa kali loh sudah saya minta fokus ke kata-kata yang mengatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Tolong. Apakah dia kerjaannya tukang ngasih nama? Apakah dia sebelumnya pernah ngasih nama kembar-kembar terus? Lalu sekarang dikatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya? Coba siapa? Tunjukkan satu nama di Quran yang diberikan namanya oleh yang datang kepada Zakaria itu. Siapa? Yang namanya mirip-mirip terus. Misalnya pertama dikasih nama Udin, kedua Udin, ketiga Udin, baru sekarang Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Kan jadi kalimat itu jadi masuk akal. Tolong fokus
Fokuslah, Wapi. Saya berharap loh, Anda satu-satunya harapan saya yang menjadi orang yang berilmu. Kalau yang dibahas Maryam di dalam Zakaria di dalam Injil dan di dalam Quran, ya ke situ aja, jangan lari kemana-mana. Saya akan mau tanggapi berapakah jumlah pasukan yang dimiliki, 470 atau 500.000. Saya akan jawab ketika Quranmu, kitab yang memberi penjelasan itu, yang menjelaskan segala sesuatu itu, memiliki jawaban. Tetapi ternyata zong, tidak ada jawaban dari Quranmu. Apa yang mau kita bahas seperti ini, Wapi? Kitabmu aja zong, tidak punya jawaban kok. Lagi pula ya, Wapi ya, sedikit saya tanggapi, terpaksa harus saya tanggapi. Berapa jumlah pasukan yang dimiliki oleh Daud? Satu bilang 450, 470, satu bilang 500.000. Wapi, dalam bahasa kita aja sehari-hari, saya bilangin, berapa lu beli itu? 5 jutaan lah. 5 jutaan itu kan pembulatan. Ternyata harganya mungkin 5.100.000 atau bagaimana. Ingat Wapi, dengarkan Wapi. Bible itu bukan kitab jatuh dari langit. Bible itu kitab sejarah. Bible itu kitab sejarah yang ditulis melalui kajian yang ilmiah, penjelasan yang ilmiah, akademis, manusiawi, ditulis oleh manusia. Bukan seperti kitabmu, Wapi, yang nggak jelas siapa penulisnya. Yang katanya jatuh dari langit, tapi nggak tahu bukan jatuh dari langit. Gimana? Makanya saya bilang, tolonglah sudahi debat-debat yang kayak gitu. Ayo kita debat yang ilmiah, nggak usah bahas yang siapa yang nulis. Nggak debat kusir nanti, Wapi. Gitu loh. Tolonglah langsung ke tema yuk. Saya mohon sama kamu, Wapi. Yang mana ini sebenarnya, Wapi? Ya, yang mengatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Tolong itu disentuh. Dari tadi nggak Anda sentuh. Yuk, silakan. Dipencet, Mas Edis. Sudah. Ya, gimana guys? Apa kata saya dari awal? Tidak akan terjawab. Saya kalau sudah bertanya itu tidak bisa dijawab gitu loh. Mas Edis ini coba bisa framing Al-Quran niru Bible. Ya, Mas Edis tadi mengatakan Al-Quran tidak akan bisa menjelaskan dengan Al-Quran sendiri loh. Emangnya Anda bisa menjelaskan antara 500.000 dengan 470.000 itu dengan Bible Anda sendiri? Tidak bisa, framing kan jawabannya kan? Sampai, itu kan pembulatan namanya aja. Dan alhamdulillah teman-teman, tadi Mas Edis mengakui bahwa Bible itu bukan kitab suci ya, tapi kitab sejarah. Jadi Bible itu kitab sejarah yang sejarahnya diambil dari saksi-saksi mata yang nggak ketemu siapa orangnya. Ya, nggak ketemu siapa orangnya. Lukas mengatakan saya mendapatkan catatan ini dari siapa? Dari saksi mata. Siapa saksi matanya? Dari awal sampai akhir saya tanyakan, nggak dijawab, guys. Nggak dijawab. Saya sudah menjawab antara inna nubasyiruka dengan annallaha yubasyiruk. Itu sama, itu cuma beda konteks bahasa Arabnya, maknanya sama, dan itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, karena maksud Al-Quran terjaga itu tidak dikurangi, tidak ditambah, tidak dirubah min aidis syayatin, dari tangan-tangan setan. Seperti itu maksudnya. Berarti Bible itu kitab sejarah ya, bukan kitab suci. Saya baru tahu ini, baru tahu saya. Ya, ternyata yang dari dulu digadang-gadangkan itu kitab suci, mengandung Roh Kudus, ternyata kitab sejarah. Kalau memang kitab sejarah, berarti tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran, Mas Edis. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci yang dijaga oleh Allah langsung. Dan sampai detik ini terjaga. Kalau Al-Quran tidak bisa menjelaskan apa-apa dari Al-Quran itu sendiri, Bible bisa nggak menjelaskan tadi perbedaan-perbedaan itu? Tidak bisa, karena Anda hanya bermodalkan terjemah. Ya, kenapa saya tadi sampaikan ayat-ayat yang bertentangan itu? Kenapa saya sampai membahas ke sana? Alasan saya adalah karena Anda menganggap perbedaan di dalam surah Ali Imran dan surah Maryam itu adalah revisi. Anda tidak bawa bukti di sana. Mana buktinya? Kalau itu revisi, hanya perbedaan bahasa Arab itu disebut dengan revisi? Sejak kapan Allah merevisi antara surah Ali Imran dengan surah Maryam ayat 7? Gak ada kan buktinya kan? Kalau hanya framing, Mas Edis, tidak usah debat sama saya, Mas Edis. Kalau diskusi sama saya itu minimal dia paham Al-Quran, minimal lah. Kalau cuma bisa framing-framing seperti itu tidak pantas, bukan level saya, Mas Edis. Mohon maaf, bukan level saya.
Gitu loh. Ini mana jawabannya? Kok cari ya orang, kok kepanasan. Iya, kok Tadi mana kan curhat? Ini malah curhat loh, nggak ada Wah, ini jawaban. kan waktunya saya kan. Tadi Anda disuruh minta bukti siapa saksinya, Lukas menulis gak jawab. Tadi saya minta bukti-bukti bahwa Bible juga direvisi dengan framingan saya seperti itu, Anda gak jawab. Malah dibulatkan kata Anda. Mana jawaban dari Bible itu sendiri? Kata Anda Al-Quran gak bisa menjawab dengan Al-Quran sendiri. Oke, saya minta Bible menjawab dengan Bible sendiri. Mana? Atau kalau saya contohkan Mas Edi, contohnya ini ya, nggak bisa Mas Edis. Kalau cuma framingan seperti itu mau lawan saya kamu Mas Edis. Ini ya, Ulangan 32 nomor 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ingat ya, menurut bilangan anak-anak Israel. Tapi kenapa di dalam Septuagint bukan tertulis anak-anak Israel? Septuagint ini lebih tua daripada Mesora. Tertulis apa? Engeleon Theu, malaikat Tuhan. Lafadznya satu, bukan jamak ya. Ini anak-anak Israel jamak. Ini cuma satu, malaikat Tuhan. Engeleon Theu dalam bahasa Yunaninya. Kalau kita buka di dalam Mesora, contohnya Leningrad. Mana tadi? Nah, ternyata di sini tertulis benar, Bnei Yisrael. Bnei Yisrael, anak-anak Israel, baru benar. Ini yang baru keluar abad ke-10. Yang abad keempat, ya, yang ke abad keempat, kenapa tertulis Engeleon Theu? Ini yang benar yang mana Mas Edis? Kan seperti ini kan, contoh revisi itu seperti ini. Ya, kontradiksi-kontradiksi yang terjadi itu kan seperti ini. Padahal lebih tua Septuagint. Bagaimana ini Engeleon Theu ini? Kok bisa berbeda? Ini bahasa aslinya loh, kita tidak sedang bahas terjemahan ya. Kita bahas aslinya. Septuagint atau Mesora yang baru kemudian datang. Nah, kan seperti ini banyak di Bible Anda Mas Edis. Kalau seperti ini banyak, jangan pernah memframing Al-Quran. Selesaikan dulu polemik kitab Anda, baru bahas Al-Quran. Sekian, terima kasih. Lah, lagi-lagi hanya curhat ya. Pikir saya dia fokus ke tema teman-teman. Tapi sayang sekali dari ronde pertama sampai ronde sekarang ini terus-menerus curhat. Semua curhat. Sudah saya bilang tema kita adalah apakah Quran menjiplak Bible secara keliru. Tolong bantah bahwa yang di dalam Quran ini yang benar, bahwa yang di dalam Bible yang salah. Gitu loh Pak Ustadz. Coba nih, ini kan jelas nih, saya tunjukkan ya, nih, saya harus ulang lagi teman-teman, nggak apa-apa, biar sampai bosen teman-teman. Biar selesai. Waktu mana waktunya? Bawa saksi Mas Edi, siapa yang menyaksikan itu Nabi Muhammad jiplak? Oke, sekarang begini, Wafi, kamu akui nggak bahwa ini membahas hal yang sama dengan yang dibahas Quran, membahas tentang ada seseorang bernama Zakaria, dia sedang berdoa, lalu datang malaikat Gabriel kepadanya. Di dalam Quran juga membahas hal yang sama. Kamu akui nggak bahwa itu hal yang sama? Ya, hal yang sama. Oke, hal yang sama. Artinya, apa yang saya bandingkan ini, tolong kamu bantah bahwa versi Quran yang benar. Jangan lari-lari kemana-mana, kok lari ke Septuaginta sih. Ini loh, bantah ini. Apa buktinya? Loh, ini buktinya sama, isinya sama. Kalau sama, buktinya ini cerita yang sama. Oh, jelas dong. Ini kan sama-sama membahas Zakaria. Ini kan sama-sama membahas Zakaria. Kok kena peringatan? Ini kan membahas Zakaria. Di sini ingat poinnya ini loh Pak Ustadz. Saya cuma minta yang sederhana ini aja loh. Bahwa waktu anak tersebut hendak dinamai Yohanes, ibunya melarang. Tuh di ayat 60 dikatakan, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yahya atau Yohanes atau Yohanan. Kata mereka, nah mereka ini tetangga-tetangga dia. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Kok di dalam Quranmu yang ngomong seperti itu malah jadi Jibril yang ngomong, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti nggak sama. Kenapa saya katakan gini loh? Kenapa saya katakan janggal? Kenapa saya katakan janggal yang di dalam versi surat Maryam ini? Tahu nggak alasannya apa? Karena seolah-olah malaikat yang di dalam versi Maryam ini sepertinya dia ingin meniru percakapan yang ada di dalam Injil Lukas, tetapi secara keliru. Sepertinya ya. Loh, sekarang kalau gitu tolong jelaskan bagaimana makna, bagaimana kalimat ini bisa dipahami? Sesungguhnya
Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Buktinya. Maksudnya gimana? Buktinya kalau nyontek mana? Buktinya bahwa itu mirip. Loh, Alasan kok ketawa? dalam diskusi akademis itu gak diterima. Loh, kemiripan itu menjadi tanda bahwa itu penjiplakan. Gimana sih? Kitab Kemiripan itu kitab suci gitu loh. jangan lari kemana-mana. Nggak ada di dalam Quran bahwa Quran itu kitab suci. Di dalam ayat Quran tidak ada satu kata pun kitab suci. Coba tunjukin ayat di dalam Quran yang menunjukkan bahwa Quran itu kitab suci. Nggak ada. Semua orang masyarakat yang mengatakan itu kitab suci. Orang Kristen bilang Bible kitab suci, orang Islam kita debat kusir nanti. Aduh sakit pala aku urusan nih. Nggak ada di Quran itu kitab suci, kata-kata kitab suci nggak ada. Gitu loh. Di sinilah tolong coba ini jelaskan dulu ini Pak Ustadz. Ya jangan kalau Anda tidak jawab lagi, Anda lompat lagi kemana-mana ya. Saya akan gelari, kita beri dia gelar Ustadz Wafi Al-Qodoki. Iya, kalau lompat-lompat terus-terus loh. Saya mohon maaf, ini Ustadz Wafi ini sahabat saya masih menganggap dia ini orang yang baik, saya menganggap ini. Tapi kalau seperti ini, tadi loh gak dijawab. Pak Ustadz Wafi, di sini nggak ada loh. Kita bahas yang lain-lain. Masa sih mau digelari Ustadz Wafi Al-Qodoki karena tukang lompat-lompat ke sana kemari? Fokus ke sini. Yang saya tanyakan, tolong jelaskan ini, sentuh ini. Yang dengan seorang anak laki-laki Bigulamin Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Pertanyaan saya begini. Apakah sosok yang datang kepada Zakaria ini dia pernah kasih nama, ya kan? Dia pernah kasih nama sebelum-sebelumnya dan nama-namanya itu kembar terus. Ya, kemarin namanya Udin, kemarinnya lagi Udin lagi, terus yang lalu-lalu Udin terus Udin. Baru sekarang yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Apakah gitu? Makanya saya bilang ini kalimat aneh. Makanya saya bilang ini seperti kesannya bahwasanya penulis Quran ingin merekonstruksi apa yang terjadi di Injil Lukas, tetapi tidak tahu spesifikasi kata-katanya, struktur katanya nggak ngerti. Akhirnya jadi kayak begini. Makanya tolong ini disentuh. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Contoh, kemarin dia ngasih nama apa? Terus kemarinnya lagi apa? Terus kembar berapa kali, baru sekarang jadi beda. Ayo, tolong jelasin. Sentuh ini, jangan lari kemana-mana Pak Ustadz. Satu aja, kalau bisa membuktikan bahwa Quran itu menjiplak Bible dengan keliru, gugurlah semua isi Quran itu. Silakan. Silakan. Tolong disentuh, tolong disentuh. Jangan kemana-mana, disentuh. Jawaban saya dari tadi mana Mas Edis? Bukti nyonteknya itu siapa? Kalau cuma bukti nyonteknya mirip. Bukti nyonteknya mirip. Kemiripan adalah bukti contekan. Wow. Oh jelas, itu jelas semua mengakui. Ini dalam akademis sudah ditolak Mas Edis. Enggak, dalam kajian akademis kemiripan skripsi menjadi bukti bahwa itu penjiplakan. Mana bukti akademisnya, Mona? Kalau kemiripan berarti nyontek. Semua orang menerima kalau kemiripan itu bukti penjiplakan. Saya minta dalil sekarang. Saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh. Saya tidak minta contoh, saya minta data. Iya, saya minta ini saya akan kasih data. Tahun 2000 sekitar tahun 2007, Honda mengeluarkan dengarkan. Saya kan mau memberikan data ini. Saya mau memberikan data. Tahun 2000 sekitar tahun 2000-an Honda mengeluarkan sepeda motor Suprafit. Lalu Jialing melakukan peniruan dengan mengeluarkan motor Superfit. Itu bukti. Bukti mirip. Barangnya mirip. Sebentar. Barangnya mirip tetapi setelah didetail beda. Nah, kemiripan adalah indikasi peniruan. Tidak ada yang bisa bantah saya itu. Kemiripan adalah indikasi peniruan. Ayo. Apalagi? Mau bukti yang mana lagi? Mas Edis, saya minta data. Itu kan framingan Anda itu. Oh kok framing? Enggak lah, pas lah itu. Itu bukti bahwa itu kemiripan, itu bukti peniruan. Mas Edis, tidak usah kemana-mana. Sampai buktikan Nabi Muhammad pernah baca Bible. Itu satu bukti. Enak itu kalau Anda punya. Dua,
Ya, 2. Buktikan dalam sejarawan Islam bahwa catatan Al-Quran ini nyontek Lukas. Gak bisa. Karena Nabi Muhammad pun gak pernah baca Lukas, Mas Edis. Gak pernah baca Lukas. Apalagi yang berbentuk terjemahan seperti Anda. Anda itu cuma asumsi berarti. Jadi begini ya. Dalam diskusi akademis itu begini, Mas Edis. Kalau mirip berarti nyontek. Ya. Kalau mirip berarti nyontek. Nah itu apa itu? Saya minta data itu sampai hari kiamat gak akan bisa itu, Mas Edis. Gak akan bisa. Karena Rasulullah ketika mengangkat para sekretaris penulis wahyu, tidak ada satupun dari mereka ketika menulis sambil mencontek Lukas. Carikan satu riwayat saja kepada saya. Tidak ada. Tidak ada, Mas Edis. Jadi dari awal ini sebenarnya ini diskusi yang kusir ya. Debat kusir. Saya kira Mas Edis ini akan membawakan data yang sangat ilmiah. Saya kira Mas Edis akan benar-benar mengorek Al-Quran dalam segi sejarah. Saya kira Mas Edis akan memahami ayat per ayat dengan tafsirannya sehingga menimbulkan ayat percontekan. Ternyata, aduh, kalau cuma seperti ini Mas Edis, saya tidak usah diskusi sama sampean. Semuanya sama. Hanya seperti itu saja kan? Hanya seperti itu saja. Tidak disentuh itu yang memberi nama itu tadi. Nyontek ya, kalau kata Allah itu nyontek dari Al-Qur'an. Ini loh. Ada datanya, ini Mas tidak Edi. ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian ini dicontek Ada jadi. datanya. Kalau Bible Itu datanya. Al-Qur'an, kata Allah itu ada datanya. Wafi, ini datanya Wafi. Ya, Tidak ada di Rasul, antara sanak berarti saudaramu nyontek yang juga. bernama demikian. Ya, Bible kan nyontek juga. Tunggu dulu, ini waktu saya Mas Edi. Tidak usah kepanasan, santai. Santai, tidak usah kepanasan Mas Edi. Sini waktu saya. Kata Rasul di dalam Bible. Bible mau mana pakai apostolos? Bible seharusnya pakai kata apostolos. Utusan. Kenapa pakai kata Rasul? Nyontek Al-Quran. Saya kan bisa framing seperti itu. Kata Allah. Kenapa Anda kok tidak mengatakan Yehova? Yehye Esher Ehye. Atau mengatakan Theos? Kenapa kok pakai kata Allah? Nyontek berarti kan seperti itu. Kalau cuma framingan seperti itu saya bisa, Mas Edis. Kata Allah itu Al-Quran yang menamainya. Tuhan kita itu adalah Allah walam yusammihi, dan tidak ada yang menamai sesembahan yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Walau ta'annutan, kan begitu di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, kata Allah dicontek, kata Rasul dicontek semua. Gitu loh. Jadi kalau cuma seperti itu narasinya, saya kira Anda akan membawa bukti konkret gitu loh atas tuduhan Anda. Saya bertanya dari tadi tidak dijawab. Lukas ya, ketika mencatat itu dapat dari mana Mas Edis? Baru kita akan ketemu nanti siapa yang nyontek. Mau sampai membuktikan Lukas saja tidak bisa. Lukas dapat dari wartawan mana tidak bisa. Lukas dari saksi mata katanya. Siapa saksi matanya? Tidak ada. Bible bisa nggak menjawab itu? Siapa saksi mata pencatatan dari Lukas itu? Nggak ada, Bible nggak bisa menjawab itu. Kalau cuma framing seperti itu Mas Edis mengatakan ini mirip, padahal nggak sama loh, nggak sama. Itu kata tetangga, sedangkan ini kabar dari Allah. Sudah beda itu. Kalau cuma framingan seperti itu, siapa yang nggak bisa Mas Edis? Mungkin kita sudahi dulu lah diskusi yang semacam ini. Saya kira Mau lari, ini mau lari nih. loh, monggo kalau Malah mau lari diskusi, nih. tapi saya minta data Mas Edis. Ya ayo kita teruskan. Sekarang datanya? pakai waktu Mana bebas saja. Sekarang bebas saja Wafi. Gini Ya, Wafi. monggo. Ayo waktunya mana? Datanya mana? Waktunya Nabi mana? Muhammad pernah baca Bible? Baik. Datanya sudah saya berikan di hadapan Anda bahwa Lukas ya ayat yang ke-61 itu ngomong gini, kata mereka kepadanya tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu ini dijiplak, perhatikan nih. Ini pikiran Anda. loh, ini data ini nih. Ini di sini tertulis nih, perhatikan nih. Datanya sudah tertulis. Itu maksudnya ayatnya. Di sini sudah dikatakan nih, tertulis. yang kami perhatikan nih, yang kami belum pernah. Sebentar, gantian Pak Ustaz. Karena saya menunjukkan data nih, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sekarang saya tanya, berarti sosok yang datang kepada Zakaria ini dia pernah memberikan nama sebelumnya, betul? Coba contohkan kepada saya nama Yohanes di perjanjian lama. Bukan. seperti apa? Coba. Nama enggak gini, yang kami Buktikan. belum Namanya pernah coba perhatikan, yang buktikan. kami belum pernah memberikan sebentar. Yang kami belum pernah Jangan memberikan katakan nama nama seperti itu pasaran. sebelumnya. Berarti Katakan dia nama sudah pasaran. pernah. Coba. Enggak, sebelumnya dia udah pernah memberikan nama. Sebentar, sebelumnya dia udah pernah memberikan nama. Belum memberikan nama Yahya. Ya berarti kan makanya
Makanya saya bilang kalimat ini jadi aneh gitu loh. Belum kan sudah jelas ayatnya berarti. Sekarang saya minta Loh, bukti. di situ kan Nama dikatakan yang pasangan dengar, Anda, yang ayo kami harus dengar. buktikan. Gini loh, yang kami belum nggak bisa, pernah kan? memberikan nama Lari. seperti itu sebelumnya. Lari kan? Mas Bukan, Edison? yang kami belum pernah. Dengar, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya. Berarti tadinya udah pernah ngasih nama tapi nggak seperti itu, betul? Lanjut dulu. Narasi kamu lanjut dulu. Intinya apa itu? Oke, pertanyaan saya begini. Siapa orang yang namanya pernah diberikan oleh orang ini dan namanya kembar-kembar terus lalu sekarang belum pernah seperti itu? Coba, Ada siapa? perbedaan kayak gitu. Loh, kan kalimatnya memang gitu maknanya. Perhatikan, kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya kepada siapapun. Sudah? Terbukti nggak? Berarti tadinya orang ini, Terbukti nggak? sebentar, tadinya orang ini, apa? Terbukti nggak bahwa sebelumnya memang nggak ada nama Yahya yang diberikan kepada anak seseorang? Sudah banyak, sudah familiar nama itu di tengah-tengah orang Israel. Salah berarti. Bibel kamu salah Kok berarti. Bibel Ini saya kayak kamu salah? melakukan dua. Loh, dengarkan artinya gini loh. Gini. Bibel kamu nggak ada. Kami belum pernah dengarkan. Kami belum pernah dengarkan. Satu-satu. Kami belum pernah dengarkan. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Artinya orang ini, sebentar. Artinya orang ini dulu pernah memberikan nama. Dulu dia pernah memberikan nama, tapi namanya bukan seperti itu dulu. Narasi kamu itu, narasi kamu. Loh, itu. kok narasi saya? Di sini kan dikatakan, Ustadz, gini. Ustadz, hari ini kamu saya kasih kopiah merek yang belum pernah saya belikan sebelumnya. Berarti saya sebelumnya udah pernah ngasih kopiah belum? Belum tentu. Kok belum tentu? Yang pasti. Kalau gitu buat apa dikasih tahu? Kalau gitu dikasih tahu buat apa? Oke, kalau gitu saya kasih tahu. Gini, kalau gitu saya kasih tahu itu buat apa? Enggak, kalau seperti itu saya kasih tahu buat apa? Gini, narasinya itu seperti ini. Aku tidak akan pernah memberikan baju yang sekeren ini. Nah, berarti sebelumnya ada baju yang keren seperti ini gitu loh maksudnya. Iya, artinya Kalau sudah pernah ngasih baju belum nama sebelumnya? Yahya itu sudah pasaran, buktikan. Nama Yahya pasarannya di mana? Sudah saya ini oke gini sebentar. Mana? Kalau Coba, saya coba, mengatakan coba, sebentar. tanya kepada saya. Satu-satu. Coba lihatkan, Satu-satu tanya kepada sebentar. saya. Baik. Anda tadi mengatakan, saya belum pernah memberikan baju seperti ini sebelumnya. Artinya saya udah pernah ngasih baju sebelumnya belum? Belum tentu. Kok belum tentu? Artinya sudah. Sekarang saya kasih yang beda. Gimana sih? Mana buktinya? Sekarang coba mana buktinya ada nama Yahya. Kalau seperti itu buat apa saya bilang belum pernah yang seperti ini? Kata belum pernah yang seperti ini artinya sebelum-sebelumnya pernah tapi sama, kembar terus. Gimana sih? Kemana ini dia pergi? Kalau ada kata-kata kami belum pernah, contoh ya teman-teman ya, bapakmu ngasih kamu baju, terus ngasih baju lagi, terus ngasih baju, terus yang ketiga ngomong gini, kamu saya kasih baju yang sebelumnya kamu nggak pernah saya kasih yang seperti ini, artinya sebelumnya udah pernah dikasih tapi kembar terus, sekarang beda gitu loh maksudnya. Makanya saya bilang ini tidak masuk akal. Coba tolong jelasin tuh. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba jelasin. Berarti kemarin-kemarin dikasih nama apa? Kemarin-kemarinnya. Edis kok malah lari kemana-mana sih? Loh memang ini fokus kita kok. Saya minta dari awal, belum terjawab. Apa buktinya kalau nyontek? Katanya cuma kemiripan, berarti gak ada data ya? Enggak, tolong disentuh ini Pak Ustadz. Enggak, gini. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti dia pernah nggak ngasih nama? Dia ngasih nama berapa kali sehingga kali ini beda namanya? Coba. Sebelum saya membahas ini ya, saya minta bukti gak dijawab. Berarti sampean mengklaim Al-Quran nyontek itu gak ada data ya? Dari data yang ada di depan. Saya buktikan dulu. Saya ingin pernyataan Anda dulu. Berarti Anda hanya berasumsi ya? Tidak. Bukan asumsi. Kemiripan cerita Zakaria didatangi malaikat Gabriel dan dia akan punya anak bernama Yahya. Kemiripan itu menjadi bukti indikasi bahwasanya terjadi peniruan.
Apa buktinya? Kan indikasi. Buktinya cuma. Hanya asumsi dulu. buktinya adalah kisah yang sama. Loh, semua Kok lo? Gimana sih Mas Edis ini? Lo jelas itu Namanya bukti agama sama hukum nyata. semua menceritakan hal yang sama Mas Edis. Cuma Sekarang mulai nebeng. Sekarang mulai nebeng Tuhan sekarang, nebeng Tuhan. Coba. Masa Saya sekarang minta nebeng bukti Tuhan? saja. Saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible. Coba, punya nggak buktinya? Baik. Kita melebar ya. Di dalam surat enggak. An-Nahl ayat Fokus 103. saja Mas Edis. Kalau memang Anda dengan kemiripan An-Nahl 103. itu mengatakan Al-Quran nyontek, ya. Dengan kemiripan itu Anda mengatakan Al-Quran nyontek, saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible. Pernah? Baik. Di dalam surat An-Nahl 103 terbukti bahwasanya ada orang-orang yang di zaman Muhammad mengetahui bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang ajam. Di mana itu ayatnya? Surat An-Nahl 103. Nahl ya. Ya. 103. Nabi Muhammad belajar Al-Quran Ya. ke orang ajam ya. Iya, tuduhan masyarakat itu terbukti. Loh, apa buktinya? Al-Quran kan membantah di situ. Saya Apa buktikan, buktinya? coba dibaca saja dulu. Ini cuma tuduhan Ya, seperti itu. silakan Pak Ustadz baca dulu. Ya, walaqad na'lam annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada orang ajam, padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Loh, mana buktinya? Baik, saya buktikan ya. Saya buktikan. Bukti ya, Betul Nabi tidak Muhammad bahwa baca bekas, jangan kemana-mana. baik, saya Jangan gantian kemana-mana. dong. Ya. Gantian dong. Saya mau bantah, gantian. Ya. Betul tidak Pak Ustadz bahwasanya orang-orang masyarakat menuduh Muhammad diajari Al-Quran oleh orang ajam menurut ayat itu? Itu kok cuma tuduhan, sama seperti kamu nuduh sekarang. Iya, betul tidak ada orang menuduh. Yang saya tanya itu betul tidak ada orang menuduh. Jelas ini kan ada kabarnya dari Al-Quran. Oke, baik. Nah, lalu Quran membuat jawaban bahwa bagaimana mungkin kamu katakan Quran ini menuduh, sedangkan orang yang kamu tuduhkan Muhammad belajar kepadanya itu berbahasa Quran ini ajam, sedangkan menuduh. Quran ini bahasa. Aduh, makanya dengerin dulu Pak Ustadz, Quran ini dengerin. menuduh, bahasanya kurang. Dengarkan dulu, makanya dengarkan. Ada masyarakat menuduh bahwa Muhammad belajar Quran dari orang ajam, betul? Ya. Oke, lalu Quran menjawab, bagaimana mungkin kamu tuduh begitu, sedangkan dia orang ajam, tetapi Quran ini bahasa Arab yang jelas, betul? Ya, terus? Nah, sekarang kalau bisa saya buktikan bahwa di dalam Quran itu terdapat bahasa-bahasa ajam gimana? Mbak, buktikan. Baik. Ini bukti bahwasanya Sebenarnya nggak nyambung. Tapi Oh, nyambung dong. Loh, gini Pak Ustadz, saya tuduh Anda. itu Nabi Muhammad belajar ke orang ajam. Apa buktinya Nabi Muhammad belajar ke orang ajam? Buktinya Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam. Ya, coba buktikan. Baik, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, 8 atau 9, coba dicek. Terima kasih Bang Primis, terima kasih Bang. Al-Kahfi ayat ke berapa? 8 atau 9? 8 atau 9? 8 atau 9? Iya, coba dicek 8 atau 9 itu saya kurang ingat. Antara 8 dan 9. Ya, coba dibaca. Baik. Saya cek di sini ya. Al-Kahfi 8 atau Al-Kahfi 9 ya. Al-Kahfi 9. Baik, di sini dikatakan, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Perhatikan, kata Rokim ini, kan Quran kan bilang begini, bagaimana mungkin kamu tuduh Muhammad itu belajar dari orang ajam, sedangkan dia orang ajam, Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ya kan? Nah, dengarkan, ini bukti bahwa adanya kosakata yang bahkan orang Arab sendiri tidak tahu. Orang Arab sendiri tidak tahu, kata Anda? Iya, oke, sekarang saya tanya, apa Rokim ini?
Oke. Ini saya Baik. buka tafsirnya langsung ya. Orang Arab ya, kata kamu nggak tahu ya. Ini orang Arab semua Ya. yang jawab ya. Iya. Iya. Nih ya. Surah Al-Kahfi ayat 9. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apa Rokim? Nih, tar, saya terima dulu ya. Nih. Qala al-Aufi an Ibni Abbas. Ibnu Abbas ini orang Arab bukan? Ibnu Abbas orang Arab bukan? Nanti saya tanggapi. Selesaikan dulu. Selamat datang di kebenaran. Ya, Ibnu teruskan aja dulu. Nanti saya tanggapi. Apa Ibnu Abbas berkata apa? Oke, Ibnu Abbas berkata apa? Tunggu dulu. Kan kamu disuruh jawab tidak mau. Giliran saya jawab motong kamu. Nah, Ibnu Abbas ini orang Arab, bukan orang mana? Spanyol ini. Huwa wadin qaribun min Ailah, adalah sebuah lembah yang dekat dari Ailah. Kemudian lagi, ini riwayat lagi. Wa qala ad-Dhahhak amal kafi fa huwa gharul wadi. Gharun apa? Gharun itu. Dhahhak ini orang Arab bukan? Orang Arab Mas Edis. Apa kata beliau? Gharun adalah apa namanya itu ya? Ghar itu Nabi Muhammad Bingung. yang dapat wahyu pertama. Bingung pokoknya, bingung mereka. Bingung. Oke, tadi gua. Terus satu lagi apa? Enggak, tadi Ibnu Abbas bilang apa? Enggak, Ibnu Abbas tadi bilang apa? Enggak, Ibnu Abbas bilang apa? Terus yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Coba apa? Mengatakan amal kafi itu artinya Tidak terdengar, Pak Ustadz. Coba dibagusin dulu, perangkatmu. Perangkatmu rusak, Pak Ustadz. apaan sih ini kok motong-motong terus? Enggak, perangkatmu tadi rusak. Saya beritahu supaya diperbaiki. Perangkatmu tadi terputus-putus suaramu. Oke. Tar. Kafi itu artinya gorun goa, gorul wadi goa. Enggak, saya minta dulu. Ibnu Abbas tadi pertama ngomong apa? Enggak, Ibnu Abbas ngomong apa? Ibnu Abbas ngomong apa? Lembah, oke, lembah. Terus satunya ngomong apa? Dohak memaknai warrokim. Ini rokim ya, apa ini? Ismul wadi. Oke, dohak. Nama lembah juga. Biar Oke, terus. Dohak nama lembah. Oke, terus yang lain? Yang lain siapa? Yang lain? Ini orang Arab. Sebentar, yang lain siapa? Orang Arab tahu semua ya. Orang Arab tahu Ya, semua. terus yang lain siapa? Oke. Yang lain siapa? Imam Mujahid ngomong apa? Ar-Rokim. Kana bunyanuha wa yaqulu ba'dum huwal wadi juga. Wadi itu apa? lembah juga. Terus yang lain terus. Tidak, nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Terus yang lain. Baca terus. Mas Edis, orang Arab semua. Baca terus. Sudah? Baik, saya tanggapi ya. Ayo apa? Kata Saya tanggapi. Orang Arab mana? Kalau orang Arab Baik. awam ya wajar Mas Edis. Baik. Ini Sudah orang bisa Arab saya yang tanggapi? ini. Sudah bisa saya tanggapi belum? Ya, Sudah bisa belum seperti saya itu ya. tanggapi? Loh, ini Wapi kok ngomong terus ini, Kak. Saya bisa nanggapi belum? Baik, saya tanggapi. Nampaknya dia delay, pemirsa. Saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, kalau Anda orang Indonesia, perlu nggak Anda ngomong sama sesama orang Indonesia artinya pintu itu apa? Nggak perlu. Framing seperti itu. Tidak, dengarkan. Tidak perlu kamu memberitahu arti pintu. Dengarkan dulu, dengarkan. Saya mau ngomong loh. Sebentar. Saya lagi ngomong. Jangan panik. Sebentar, Wafi. Jangan lari. Pakai data. Anda dengarkan. Saya pakai data. Di sini bukan hanya lembah saja. Ada yang ngomong ini nama anjing, ada yang ngomong ini batu bertulis, ada yang ngomong ini nama lembah, ada yang ngomong ini nama kampung, ada yang ngomong ini, ngomong itu. Panjang sekali tafsirnya. Ini menjadi bukti bahwasanya sesungguhnya mereka tidak tahu itu apa. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Makanya saya lagi ngomong dipotong terus. Kamen dari tadi framing loh. Oke, coba baca tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Saya kan sudah membacakan tadi. Baik. Coba baca. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya tampilkan. saya lagi ngomong ini gimana? Buktikan mana datanya, tunjukkan Nih, datanya. baik, saya bacakan nih tafsir Ibnu Katsir ya, nih.
Ibnu Katsir. Ya, coba mana datanya? Katsir, saya bacakan. Ibnu Katsir surat Al-Kahfi ayat ke-9. Coba tampilkan teks aslinya. Monggo. Ibnu Katsir seperti apa ngomongnya? Di situ kan sudah ada. Di situ kan sudah ada. Buktikan. Ibnu Katsir Nih, ngomong apa? saya bacakan nih. Saya bacakan nih. Nih, ini banyak sekali nih. Yang dimaksud, dengarkan, saya mau baca loh. Katanya saya mau baca. Saya mau baca ini. Biar semuanya Saya mau baca ini. Saya mau baca ini. Coba, Ya, yang dimaksud nih, dengar. Aduh, gimana saya mau ngomong ini? Saya mau ngomong gimana? Yang dimaksud. Aduh, saya mau baca ini. Gimana kok ngomong terus ini gimana? Di layar dulu. Saya mau ngomong gimana ini kalau dipotong terus? Kayak saya. Masa saya mau ngomong dipotong terus? Sampai baca, tampilkan di layar. Tampilkan di layar, coba. Ayo Mas Edi, tampilkan di layar biar kita tahu semua. Baik. Saya coba nyalakan. Sebentar. Saya coba nyalakan kamera saya. Sebentar ya. Nih. Ya. Tampilkan di layar. Perhatikan nih. Perhatikan ya, sebentar. Ya. Ya, kelihatan nih ya. Kelihatan? Apa Kelihatan? itu? Ibnu Katsir, Ini Ibnu Katsir yang dimaksud loh. Saya mau baca kok gimana ini? Ibnu Katsir ketemu Indonesia. Oh, ini terjemahannya salah. Enggak, ini terjemahannya salah ini. Terjemahan ini salah. Ini terjemahan. Coba tampilkan yang seperti ini terjemahannya salah ini. Ini terjemahannya salah. Nanti kamu sok-sokan Google katanya. Coba tampilkan yang Enggak, seperti sebentar. Ini loh, yang ini loh. Ibnu Katsir seperti ini. Ini tafsir nih, tafsir surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 12. Saya percuma dengarkan. Saya percuma kalau saya nunjukin masih nggak kamu anggap. Aduh, Gimana saya menunjukkan kalau masih nggak kamu anggap? Coba teks aslinya kita baca bersama-sama. Saya yang membaca. Berarti terjemahannya bohong ini. Nih, yang dimaksud saya bacakan ya. Yang dimaksud dengan ar-rakim menurut, perhatikan nih. Kalau memang ini bahasa Arab, ngapain menurut? Aduh, kok bahasa Arab kok menurut? Gimana sih? Orang udah jelas-jelas bahasa Arab kok menurut? Nih loh, yang dimaksud, dengarkan. Yang dimaksud ar-rakim, berarti terjemahnya salah ini. Terjemahnya salah. Ya, enggak, ini terjemahnya salah. Tampilkan teks aslinya, jangan cuma saya nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Katanya kamu sudah 100 kali. Jadi terjemahan ini bohong. Enggak, jadi terjemahan ini bohong. Berpuluhan tahun. Enggak, saya mau tanya dulu, apakah terjemahan ini bohong? Enggak, sebentar, Wafi. Apakah terjemahan ini bohong? Wafi, saya mau tanya Wafi, apakah terjemahan ini bohong? Diskusi cuma pakai. Enggak, saya mau tanya dulu Wafi, apakah terjemahan ini bohong? Nah, apakah terjemahan ini bohong? Kita naikkan level lah kalau diskusi itu. Enggak, oke, nanti baik, sebentar. Saya mau buat pengakuan. Saya dengarkan, saya mau buat pengakuan. Masalah bahasa Arab Anda lebih pandai. Makanya tolong koreksi kalau terjemahan ini salah. Dengarkan. Tolong koreksi kalau terjemahan ini salah. Saya mau baca terjemahannya, tolong nanti kamu koreksi kalau terjemahan ini salah. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan ar-rakim menurut Al-Aufi dari Abdullah adalah sebuah lembah. Aduh, saya mau bacakan loh. Adalah sebuah lembah yang terletak dekat nih dan seterusnya nih. Hal ini dan seterusnya. Saya nggak jelas. Mendingan saya baca langsung kayak begini. Saya baca dari sini. Kalau gini saya nggak kelihatan. Saya mendingan baca begini saya kelihatan nih. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan ar-rakim menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas adalah sebuah lembah yang terletak dekat kota Ailah, Yordania sekarang. Hal ini sama dengan yang dikatakan menurut Atiyah Al-Aufi Qatada. Dari Adahak mengatakan Al-Kahfi adalah sebuah gua yang ada di lembah itu, sedangkan ar-rakim adalah nama lembah tersebut. Mujahid mengatakan bahwa ar-rakim adalah nama sebuah kitab yang diletakkan. Nah, ini beda ini. Sekarang nama kitab yang diletakkan depan bangunan tempat mereka. Sebagian lagi mengatakan Rokim adalah nama lembah. Padanya terdapat gua tempat mereka. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Asauri dari Samak, dari Ikramah,
dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna Ar-Rakim bahwa Ka'ab Ar-Rakim. Saya bacakan loh, ini saya mau bacakan, dengarkan, saya belum selesai. Ya, Ka'ab menduga, ini perhatikan, perhatikan. Sedangkan sehubungan dengan makna Ar-Rakim bahwa Ka'ab menduga Ar-Rakim adalah nama sebuah kampung. Ibnu Juraij telah menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Ar-Rakim adalah sebuah bukit yang di dalam terdapat nama buah. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abu Nujai dari Mujahid dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama bukit adalah Bagilus. Ibnu Juraij mengatakan telah menceritakan kepadaku. Bahkan ada yang mengatakan ini nama anjing. Nah, nih bahwasanya dia menceritakan kepadaku banyak sekali ini nama versi beda-beda. Ini menjadi bukti bahwa Ar-Rakim sesungguhnya tidak diketahui apa kecuali asumsi liar. Sekarang begini aja, tolong Pak Ustaz jujur. Kenapa orang Arab perlu ngasih tahu orang Arab Ar-Rakim itu apa? Coba bayangkan, kenapa orang Arab repot-repot memberitahu orang Arab Ar-Rakim itu apa kalau memang itu udah bahasa Arab? Kenapa? Kan kayak nggak ada kerjaan, sama seperti saya ngasih tahu ke kamu, Wafi, artinya pintu adalah ini. Ngapain? Kalau memang itu sudah bahasa Arab, tidak perlu orang Arab capek-capek menjelaskan itu apa. Sekarang saya mau tanya sama Wafi, metode apa yang digunakan oleh mufasir untuk mengatakan bahwa Ar-Rakim itu adalah bukit? Apa metodenya? Ngawur pasti, muter kayak gangsingan, Bahwasanya kata itu jelas sekali bukanlah bahasa Arab. Saya udah ketemu sama orang Arab, udah saya tanya. Ya, udah saya tanya. Kan pernah kan kita ngobrol kan? Pernah saya bawa kan waktu itu kan? Pernah saya bawa kan ngobrol sama antum kan? Terserah Anda mau ngomong apa. Dia orang Syria. Dia orang Syria. Saya ngomong sama dia gini. Saya ngomong sama ini, bro. Saya mau tanya sama kamu jujur. Arti Ar-Rakim itu apa sih? Dia bilang, sesungguhnya saya tidak mengetahui. Ar-Rakim itu memang nggak tahu. Orang itu nggak tahu itu apa. Makanya tuduhan bahwa Muhammad belajar kepada orang ajam, orang asing yang nggak ngerti bahasa Arab, sesungguhnya itu adalah tuduhan yang terbukti nyata bahwa di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam yang para mufasir pun bingung itu apa. Jujur, Pak Ustaz, jujur. Lagi pula dikonfirmasi oleh surat Ali Imran ayat yang ke-7 bahwasanya di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang mutasabihat yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Itu adalah pengakuan Quran sendiri bahwa di dalam Quran terdapat kata-kata yang gak jelas apa artinya. Bukti bahwasanya seorang ajamlah yang mengajarkan kepada Muhammad bahwa Quran itu dipelajari dari orang ajam. Ya. Ayo kamu sekarang kena dari tadi kok. Oh, kalau nggak terbukti, buktinya kata Ar-Rakim nggak tahu orang sampai sekarang itu apa. Tanya balik sekarang, ya. Sekarang saya tanya balik, gimana? Bible dalam memahami berarti udah mengaku ya. Menggunakan metode apa? Metode maksudnya dalam apa? Memahami Bible menggunakan metode apa? Tentang perbedaan antara Septuagint dengan Mesorah, metodenya pakai apa? Kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Kita bahas tuduhan. Coba sekarang naskah aslinya. Naskah aslinya. Nih saya bacakan ya. Abdur Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Israel dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, perhatikan nih, semua nama di dalam Quran saya mengetahuinya. Dengarkan. Ini mau lari kemana-mana ini. Ustaz, dengarkan. Ali ditanya balik bisa. Kenapa banyak sekali tafsir? Ustadz Wafi yang kuhormati, sahabatku Ustadz Wafi dengan segala hormat. Wafi, dengarkan Wafi. Enggak, sebentar Wafi. Perbedaan Wafi dengarkan dulu. Aduh, saya udah keringatan, udah capek banget. Dengarkan Wafi, tolong. Kenapa banyak sekali tafsir tentang, dengarkan. Cuma nanya. Begini Wafi. Kenapa ada banyak sekali tafsir? Lari nih Wafi nih. Wafi, kenapa ada banyak sekali tafsir? Oke, kenapa ada banyak sekali tafsir? Menjawab Anda, giliran saya bertanya gak ada yang dijawab.
tentang ini kan tuduhan bahwasanya Anda kan minta sebentar Wafi. Anda kan minta apa Ya, buktinya saya bahwa sudah jawab. Muhammad Ya, dari awal saya apa sudah buktinya banyak bahwa menjawab. Muhammad menjiplak Bible? Anda kan minta itu kan? Sekarang Aduh, kalau cuma bertanya siapa yang nggak bisa, guys? Males lah. Apa di sini? Dia tuh nanya itu loh. Tapi jawabannya tafsir di Al-Quran itu banyak. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir isyari, dan lain sebagainya. Dari awal saya menjawab dia, saya tak kasih pertanyaan, gak ada yang jawab itu loh. Kalau cuma nanya kan siapa yang gak bisa gitu. Males diskusi kalau gitu. Satu arah jadi, kesannya itu jadi satu arah teman-teman. Bukan diskusi dua arah kan. Dia maunya dijawab terus. Saya turuti dari awal, dijawab, gak mau dijawab, ditanya balik itu. Gimana orang ini? Ya mungkin itu dulu ya. Kita bisa sambung lain waktu. Kita cari Kristen yang bisa menjawab lah, bukan hanya bisa bertanya lah ya. Kita cari orang-orang Kristen yang bisa menjawab juga, bukan hanya bertanya aja tapi dikasih pertanyaan tidak mau jawab. Apa bedanya sama Imaduddin kalau kayak gitu? Mungkin itu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.